besar, raja-raja itu siapa yang kamu ketahui? Kok kamu mau loncat loh mas? Gini biar kamu punya bukti. Kalau saya membuktikan Nabi Muhammad sampai Ibrahim punya. Kalau saya berbicara Ibrahim diberkati anaknya Ismail ketika di Berkatilah anakmu Hagar karena dari dia akan kujadikan bangsa yang besar. Berkatilah anakmu. Apa kata Tuhan? Hagar. Dekatilah anakmu Hagar karena dari dia menjadikan bangsa yang besar. Itu siapa? Kok gitu? Enggak siapa di ayat ini? Bangsa yang besar itu dari Ismail yang mana? Kalau bukan golongannya Nabi Muhammad siapa? Akan kujadikan bangsa yang besar. Raja. Aduh. Ayo siapa raja mana? Gini, saya kan netral di sini loh mas. Saya tidak menuntut Yahudi benar dan saya tidak menuntut Al-Quran ini salah, tidak. Tetapi kita berbicara fakta sesuai fakta aja lah. Ya sudah, gitu udah jelas dalil-dalilnya. Ya sudah. Jadi gini permasalahannya gini loh mas. Ya tadi kan mas bilang gini. Ya udah kan sekarang Taurat itu kan sudah dipertelin kan begitu. Saya meminta keterangan bukti mana saja ayat Taurat itu yang dipertelin oleh orang Yahudi. Lalu mas bukannya di Mazmur. Ya lucunya, aduh, kok sampai yang kita bahas Taurat lalu bukannya di Mazmur? Loh, saya menjelaskan Mazmur itu gini loh. Nah, kamu mau percaya kemana? Kitab yang sudah dirubah-rubah atau kitab Al-Quran yang tidak benar berubah? Oke, mana dalilnya bahwa Taurat akan dirubah, akan dirombak? Di Mazmur dijelaskan. Itu banyak siapa loh mas? Itu kan bukan Nagole yang dimaksud dengan Ustadz Tahta, pernyataan Taurat itu akan dirubah diletak di Mazmur, bukan Mazmur itu Taurat. Kau ngerti nggak orang ngomong apa? Kau nyambung nggak orang ngomong? Saya tanya dulu. Kita baca sejarah Mazmur enggak? Ya Mazmur itu menerangkan kalau Taurat itu akan dirubah-rubah. Kau ngerti nggak maksudnya? Kau ngerti nggak orang ngomong? Kita baca sejarah Mazmur, apakah itu berkenan kepada Taurat atau kepada orang-orang pada masa itu? Coba kau dengarkan dulu penjelasan Ustadz Tahta. Baru kau ngomong, baru kau bantah. Kau bantah, kau nggak ada arahmu. Tengok kau ngomong. Kata Musa Taurat akan dirubah, Ulangan 31-24. Terus Taurat akan dirombak, ya ada di Mazmur 19 ayat 136. Pena palsu akan merubah Taurat, Yeremia 8 ayat 8. Oke, berarti kamu mengambil saya juga bisa ngambil seperti begitu loh mas di isi Al-Quranmu. Kalau masalah ini ya diubah-ubah, ada juga di isi Al-Quranmu itu mengubah bisa. Ada kalau mengambil ayat seperti begitu ya. Tetapi apakah apanya dirubah? Apanya? Gimana? Maksudnya Al-Quran, kenapa Al-Quran? Oke, saya tunjukkan ayatnya samamu. Silakan, tunjukkan. Nah, kalau kita masalah pertelin ya, misalnya kemana-mana tafsirannya, kemana-mana sumbernya ya. Tapi jangan salahkan saya mas ya. Jadi saya di sini netral sebenarnya. Jadi masnya cuman, data netral dari tadi ngomongin netral. Jelas dia Israel rohani gitu. Enggak ada data. Oke. Dengerin saya. Itu ayat-ayat yang di kitabmu sekarang itu memang firman Allah adalah sempurna dalam kebenaran dan keadilan dan tiada seorang pun yang dapat mengganti firman Allah. Itu di surat. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Ya kamu dengerin saya dulu dong. Dengar apanya? Nggak ada ayat. Buka ayatnya. Kalau ngomong bawa data, jangan bawa modal congor. Jangan mental patungan dong. Kita kan one by one di sini. Modal, makanya kalau kau itu bawa data, setidaknya data kan dibawa. Ini data nggak ada, kayak mana? Saya kan belum selesai nih. Saya belum selesai nih. Aduh, gimana sih berdiskusi kayak gini kalian? Nah, itu di surat 6 ayatnya 115 dia mengatakan begini bahwa firman Allah itu adalah sempurna dalam kebenaran dan keadilan dan tiada seorang pun yang dapat mengganti firman Allah. Oke. Nah, jadi hal ini bertentangan dengan yang menegaskan nyata-nyatanya Allahmu dan Nabi juga mengatakan bahwa perlu juga untuk mengganti. Mana lagi coba? Bang Nagole dibuka mute-nya. Aduh. Tadi ada doubling. Enggak, tadi doubling. Kita netralkan dulu. Ya lanjut. Oke, gini, kalian udah dengar tadi ya?
Tadi ada terpotong terakhir tuh. Coba. Oke, saya ulangi ya. Boleh saya ulangi? Yes, silakan. Oke. Nah, di surat 6 115 itu sudah menjelaskan bahwa firman yang ada di kitabmu sekarang ini, bahwa firman Allah adalah sempurna dalam kebenaran dan keadilan dan tiada seorang pun yang dapat mengganti firman Allah. Itu di surat 6 ayat 115. Nah, jadi kalau kita memperbandingkan bahwa hal ini kan bertentangan dengan yang menegaskan nyata-nyatanya Allahmu dan Nabi juga mempertimbangkan bahwa perlu juga untuk mengganti beberapa kalimat atau firman Allah dengan yang lebih baik. Itu di surat 2 ayat 106. Dan ada juga di surat 16 ayat 101. Lalu apakah kamu bisa menuduh saya bahwa saya pertelin ayat seperti yang kamu klaim di Mazmur tadi? Datanya mana? Dari datanya. Data saya apa ini? Yang saya baca ini apa? Bukan data kah ini? Itu Al-Baqarah 106. Al-Baqarah 106 itu dikatakan ayat yang kami batalkan, bukan yang diganti, dibatalkan. Itu kan kamu tidak berterima kan? Lalu bagaimana terima? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nasi mansu? Loh, itu kamu tidak nasi mansu. Kamu tidak berterima kan? Jadi kamu bukan tak terima. Kamu tahu nggak nasi mansu itu apa? Ya makanya saya bilang tadi jangan pertelin Mazmur karena Mazmur itu bukan diperuntukkan terhadap untuk beda. Tetapi membahas nasi mansu dengan ini ada data orangnya ini. Kalau di Mazmur itu, kalau di Mazmur itu manusia yang merubah. Tapi kalau Al-Quran nasi mansu Allah sendiri. Kalian rame loh di sini. Ayatan maka kalian rame di sini. Aduh astaga. Gini ya Nagol ya. Kamu itu tidak paham apa-apa. Silakan. Ciri-ciri Oten kalau sudah kenok dengan data, dia akan ngoceng, akan berhenti. Nanti makan framing, pansos dia. Kalau saya pakai Mazmur atau kalau dirombak, yang merombak itu adalah manusia, bukan Tuhan. Tapi kalau dalam Al-Quran, baik hadis atau Al-Quran, itu ada nasi mansuh. Nasi mansuh ini saya apa? Saya kan ini juga, saya sendiri di sini, kalian rame loh. Aduh. Iya, kamu itu udah nyambung gini loh ya. Kalau dalam Taurat, Musa sendiri yang mengatakan suatu saat nanti kamu akan merubah Taurat. Kamu di sini orang-orang Israel, bahkan yang merombak juga orang-orang Israel, umatnya Musa. Tapi kalau dalam Al-Quran atau hadis membahas nasi mansuh, itu udah masalah. Contohnya kalau hadis ya, dulu Rasulullah awalnya itu melarang ziarah kubur. Jangan dimute saya dong. Lalu setelah itu di mute. Loh, yang kamu udah mau dengerin? Ya saya dengerin, tapi jangan saya di mute dong. Jangan gitulah. Saya sendiri orang menjelaskan, kamu mau ngomong juga. Loh ya udah silakan, kita kan ini kondusif, silakan bernarasi, tapi jangan dibeli-beli saya dong. Ya, jadi gini ya, kalau Taurat yang merubah itu manusia yang merombak. Tapi kalau hadis dan Al-Quran, ketika Allah mengganti, karena memang hukum ini sudah selesai, diganti tidak masalah, Allah sendiri yang menasah. Gitu. Tidak masalah kalau Tuhan sendiri. Sama seperti misalnya orang Kristen mengatakan, enggak Tata, pada akhirnya Yesus itu memerintahkan untuk pergilah ke seluruh bangsa. Padahal ayatnya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Kenapa berubah menjadi ke seluruh bangsa? Ini kan kalau dalam Al-Quran, misalnya ini benar, nasi mansuh namanya. Awalnya hanya untuk Israel, terus ke seluruh dunia. Apakah Tuhan merubah? Nah, andai kan ayat ini benar, berarti nasi mansuh. Tapi dalam Bible tidak ada keterangan kayak gitu. Kalau Islam ada semua Al-Quran itu penjelasannya. Oke, silakan. Oke. Nah, jadi narasi kita dari awal itu Pak tentang gimana ya? Tentang apa tadi pembahasan kita ya? Tentang Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Lalu loncat ke apa? Ke Yesus lagi. Jadi gini saja Pak. Sekarang kalau Bapak, Mas Tata, sorry, saya sanggup sama manggil Bapak lah, Mas Tata. Jadi apakah Taurat yang sekarang ini dijaga oleh orang Yahudi sampai mereka ini sekarang beribadah pakai Taurat itu, apakah sudah dipertelin secara lacak ataupun merubah-rubah? Silakan Pak. Oke. Jadi Taurat ini kan memang hanya untuk Israel kan gitu loh.
Makanya yang banyak dirubah kalau dalam Al-Quran diceritakan tentang sifat-sifatnya Nabi gitu itu. Tentang hukum-hukum yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Itu yang banyak dirubah. Nah, dan ini juga ada di kitab Mazmur kan dijelaskan akan dirombak gitu. Nah, kan sudah ada datanya itu. Bahkan pena penyurat akan membuat palsu, bohong. Nah, itu kan ada datanya itu. Bagaimana kamu menyikapi data-data itu? Kitab-kitab sendiri yang mengatakan mereka akan merubah itu gimana? Ayo silakan. Oke. Nah, jadi gini Pak Mas Tata. Jadi menurut Mas Tata, kitab Taurat yang ditulis sejak zaman dulu itu sampai sekarang kira-kira berapa jaraknya antara kitabmu sekarang ini? Terus kenapa emangnya? Apa hubungannya? Sekarang begini, saya mau berikan sebuah analogi, boleh? Silakan. Nah, sekarang kita di tahun 2024. Misalnya ini misalnya contoh ya Mas Tata. Misalnya Mas Tata hidup di tahun 2024. Lalu tahun 3000 nantinya ada klarifikasi bahwa Anda itu adalah tidak ada di bumi. Ataupun ada klarifikasi Mas Tata itu di 2024 itu ya orangnya tidak waras gitu. Sudah diubah-ubah, dipertelin lah tentang profesi sebagai jati dirimu. Lalu bagaimana tanggapan Anda gitu? Enggak, yang ngomong berubah itu cuma Al-Quran apa di Bible juga ada Taurat dirubah itu? Gini Mas Tata, tadi kan saya menunjukkan histori. Kecuali saya mengatakan cuma pakai dalil Al-Quran, kan ini pakai Bible juga kok saya mengatakan ini. Iya, lalu yang saya bawa tadi emang bukan data. Nah terus? Kan kita kan sama-sama membawa data ini. Data apa kamu? Kamu data apa? Iya, saya mengikuti narasi Mas Tata tadi bahwa Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah itu kan di surah Al-Baqarah 2 ayat 127. Ya, saya pakai data juga. Paran itu kan Mekah kalau sekarang. Iya, jadi kan saya kan netral di sini Mas Tata. Jadi saya sekarang tinggal kamu buktikan silsilahnya keturunan dari Ismail jadi bangsa yang besar yang banyak itu siapa? Gini Mas Tata ya. Kemana? Silakan. Gini Mas Tata, tidak ada pengakuan seorang Yahudi sampai sekarang ini mengatakan bahwa Taurat itu telah diubah-ubah. Tidak ada sejarahnya itu Mas Tata. Kau tanya pada orang Yudaisme pun sampai sekarang berterima kasih kepada Kristen bahwa Alkitab itu sudah dikanonkan gitu. Oke, sekarang kalau di dalam Mazmur 136 ini kenapa? Siapa yang merombak ini? Akan dirombak ini. Sejarahnya Mazmur itu apa Mas Tata? Nah terus di dalam Yeremia 8 ayat 8 ini, bagaimanakah kamu berani? Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai sejarahnya sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Nah, ini siapa ini? Ayo. Silakan. Jeda masih nyari tuh. Jurus kabur, jurus. Bakalan kelelep ini, kabur nih. Asirehe macet. Ditanya Paran di mana, muter sana, muter sini. Padahal Paran itu letaknya di Arabah katanya. Arabah ya udah, kalau bukan Arab. Ya Ustaz Tata ya. Paran itu letaknya di Arabah. Nah itu cek aja di Google tuh banyak itu. Iya, di Google banyak tentang Arabah. Tapi bingung kita dibuatnya. Diputar sana, diputar sini. Aduh, macet. Arabah itu di mana ya? Arab. Ini muter sana, muter sini. Ya. Takut dengan kebenaran. Lanjut. Tadi ada yang nelpon, sorry.
Lanjut. Ya sudah. Loh. Kita sudah pakai Jadi, data-data kita. Gini Mas Tata, jadi kan gini ya, yang membuat saya itu masih penasaran, kita membahas Taurat, lalu masnya baca Mazmur. Nah, seakan-akan Mazmur itu diperkenankan atau diperuntukkan terhadap Taurat gitu loh. Nah, apakah Ini, itu? Mazmur itu membahas kitab Taurat akan dirombak. Gimana sih? Lucu Mas ini ya. Udah lucu. Oh iya, kita Oke. yang lucu berarti. Saya tanya Mas ya, Mazmur itu ditulis siapa? Loh, tapi kan kamu imani enggak itu? Saya iman. Lalu gini, Ya sudah, berarti Taurat gini akan Mas dirombak. Tata. Nah, terus? Mas Tata itu tujuannya Mazmur itu ditulis untuk diperuntukkan menyerang Taurat, betul? Oke, terus Yeremia lagi. Pena iya. palsu akan merubah Taurat. Gimana? Sejarahnya gimana sih Mas Tata? Loh. Mas ini pertelin semua kita. Saya ingin membuktikan bahwasannya saya lebih percaya ke Al-Quran. Di sana dijelaskan sudah yang membangun Ka'bah adalah Ibrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaidah, kan gitu. Bahkan dia meletakkan keturunannya di situ, yaitu Ismail. Ini askantu min dzurriyyati biwadil qaridi inda baitikal muharram. Oke. Bahkan silsilahnya Nabi Muhammad jelas sampai ke Ibrahim. Kurang apa lagi? Tadi sudah saya sebutkan silsilahnya Nabi Muhammad ke Ismail. Oke, saya cuman ini membenarkan. Nah, sekarang tugas kamu carikan anaknya Ismail yang menjadi bangsa yang besar. Woi, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kita kemana-mana buktikan. dulu. Enggak, buktikan dulu. Siapa dulu? Saya membuktikan terhadap Anda. Menurut kamu, kalau Ismail bukan di Arab, silakan carikan datanya mana keturunan Ismail ini. Kamu sekolah di Kalau mana bukan sih, Nabi Pak Tata? Muhammad. Mas Tata, Kalau bukan Nabi Muhammad, silakan tunjukkan namanya. kamu dengarin saya dulu dong. Ya enggak, harus adil kita. Ayo. Oke. Tadi Siapa namanya ya? Ini loh raja ini keturunan Ismail yang di Mesir. Coba mana? Kamu dengarin saya dulu, Mas. Ya silakan. Ya. Anda mengutip kitab Mazmur. Enggak. Kamu carikan. Kalau kamu tidak mengakui, tidak percaya Nabi Muhammad keturunan dari Ismail menjadi bangsa yang besar, silakan cari sosok lain selain Nabi Muhammad. Ya iya, nanti kita ke sana. Nanti kita ke sana. Oke, silakan. Nanti Enggak, langsung kita sekarang. kesana, ya. Tunjukkan, silakan. Namanya siapa? Loh, jadi tidak mungkin saya benarkan perkataanmu tadi. Kamu tidak membenarkan saya. Cari perbandingan siapa keturunan Ismail yang menjadi bangsa yang besar. Nanti Ayo, saya 12 jawab. raja. Kita sekarang kondusif loh, Mas Tata. Gini loh, biar adil ya. Kamu kan mengatakan Nabi Ibrahim tidak pernah tinggal di Arab dengan Ismail. Dia di Mesir. Taurat, Nah, sekarang Taurat, mana sosok ini? Loh, Taurat yang menjelaskan itu loh, Mas Tata. Iya, makanya pakai Taurat juga. Mana sekarang bangsa itu? Masa hilang begitu saja? Jadi sekarang yang kamu tidak percaya itu bagian mana? Loh, ya saya tidak percaya ke kamu. Jadi perkataan itu narasi atau cuman framing? Nah, makanya biar tidak framing, kamu tunjukkan siapa yang keturunan dari Ismail di Mesir itu katanya tidak pernah ke Arab. Tunjukkan anak-anaknya. Ayo. Kita bahas satu-satu dulu, Mas. Ya jangan kemana-mana. Ini sudah satu-satu ini. Kamu kan tadi saya bilang Nabi tadi Anda Ismail membahas diteruskan Mazmur. Bani Jurhum, Oke, diteruskan Bani Huza'ah, diteruskan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad silsilahnya ke Ibrahim sudah aku sebut. Nah sekarang kamu cari siapa keturunan Ismail menjadi bangsa yang besar, menjadi Nanti raja. kita ke sana, kita kondusif dulu. Enggak, sekarang sudah. Ya udah saja, saya bantah dulu Mazmur tadi yang kamu bawa. Oke, Biar silakan. kamu paham. Iya, silakan. Gitu dong. Tadi Mas Tata yang menunjukkan bahwa Mazmur itu diperuntukkan untuk menyerang Taurat. Sejarahnya di mana? Itu mulanya kitab Mazmur itu ditujukan kepada bangsa Israel. Di mana Ya bangsa sudah, Israel? berarti itu dirombak kan Taurat kan? Kamu kan memperuntukkan bahwa Mazmur Oke, itu untuk menyerang. sekarang Yeremia 8 Sejarahnya, Mas, di mana? pena Buktikan palsu. sejarahnya sama saya. Mas. Bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Nah, gimana itu? Kamu bohong sekali loh Mas Tata. Kamu itu, aduh suka sekali ini ya. Pakai data kita harus pakai data. Suka fitnah kau ya.
Ya, masa kita Mazmur diperuntukkan untuk menyerang Taurat, kata Tahta? Lucu sekali. Mazmur mengatakan bahwasannya mereka merombak. Siapa ini mereka ini? Kamu makanya saya tanya, kamu paham nggak sejarah, histori legalitas kita? Ya sudah, kamu jelaskan siapa yang merombak itu? Itu kitab Mazmur digunakan sebagai kitab nyanyian bait suci selama masa kerajaan baik untuk penyembahan publik maupun pribadi. Nipu itu Daud, kitab Daud itu, jangan nipu kau, pakai data pakai data. Itu Daud. Itu iya, jangan nipu kau, jangan nipu kau. Jangan nipu. Betul, itu kitab Daud, betul itu. Jangan nipu kau. Jadi gini Nagole. Pertanyaan Ustaz Tata gini ya. Mereka telah merombak Tauratmu. Ini kan telah merombak Tauratmu. Siapa yang merombak itu? Itu pertanyaan Ustaz Tata. Kau jawab. Nah sekarang gini. Udah jawab aja, jangan kemana-mana. Saya mau menjawab ini. Kau dengerin saya. Itu makanya jangan kau putar Udin. Aduh, gimana? Saya sepakat dari perkataanmu tadi bahwa Mazmur itu ditulis oleh Daud. Betul. Itu fakta. Itu fakta. Tapi kalau Anda mengatakan Mazmur diperuntukkan untuk menyerang Taurat, pertanyaan saya Nagole, yang dipertanyakan Ustaz Tahta seperti ini di dalam Mazmur 119 ayat 126 ya, dikatakan gini, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan mereka telah merombak Tauratmu. Ini kan telah merombak Tauratmu. Siapa mereka ini yang telah merombak Tauratmu ini? Itu yang dipertanyakan oleh Ustaz Tahta. Kamu jawab pakai data. Oke, Mazmur dari mana tadi? Mazmur dari mana kau ambil? 119 ayat 126. Mereka telah merombak Tauratmu. Siapa mereka ini telah merombak Tauratmu? Itu yang ditanyakan oleh Ustaz Tatari tadi. Bukan artinya Mazmur ini menyerang Taurat, tidak. Tapi ini pernyataan di dalam Mazmur bahwasanya Taurat itu akan dirombak. Mereka telah merombak Tauratmu. Nah itu, telah ya. Nah itu. Jawab. Oke, saya jawab. Slow, saya buka ini. Mazmur 119 ayat. Habis ini kamu saya tantang open cam, siapa yang paham Bible, saya atau kamu ya? Saya tantang kalau nggak bisa angkat bendera putih, Bang. Berani kamu open cam habis ini, siapa yang paham Bible? Saya tidak mau on cam ya, saya tidak mau on cam. Kamu nggak mungkin berani. Mau pendeta pun nggak mungkin berani itu. Aduh, kamu ini gimana sih? Jadi jawab siapa mereka yang merubah itu? Oke. Jadi paham ya? Kalau Anda mengutip tadi di Mazmur 111 paham. Kamu tidak menjawab, bingung dibuatnya. 119 ayat 126 ya, Nagole ya. 119 ayat 126. Tuh. Apa yang ditanya, bingung gitu semua kan. Tanya A, jawabnya B. Tanya ke Timur. Kita tunggu penjelasan dari beliau ya. 5 years later. Nanti ke perpustakaan itu, Bit. Nangis dia dibuat Ustaz Tahta hari ini. Iya. Kau yang nangis. Nyari Iya, buka Mazmur 119 ayat 126. Iya, sabar kau ya. Siapa mereka ini yang telah merombak Taurat itu? Sabar. Oke. Kita baca dari perikopnya, berbahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Oke. Nah, jadi di ayat pertama, saya tidak panjang lebar, saya singkat. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Oke? Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Yang ini huruf besar ya, kepada Allah ya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Nah sekarang kalau kita amati dari perikop bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, ini ditunjukkan terhadap orang-orang yang dimana hidupnya itu soleha ataupun imannya itu menaruh harapannya kepada Tuhan. Lalu kamu mengklaim di 126 ini bahwa, 126 mana ya? 126.
Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan, mereka telah merombak Tauratmu. Tahu nggak sejarahnya dari ayat pertama itu? Nah, sejarahnya kamu mengutip 120 itu diperuntukkan terhadap orang-orang yang tidak taat kepada perintah Taurat, bukan untuk menyerang kitab Taurat. Macet. Udah nyambung. Kok lu yang nggak nyambung? Kamu pertelin ayat. Nggak nyambung, Nagole. Gini pertanyaannya. Pertanyaannya gini. Oke, pertanyaannya gini. Apakah di dalam kitab Mazmur tadi mengkonfirmasi ada orang yang telah mengubah Torah atau tidak? Bagaimana? Di dalam Mazmur tadi mengkonfirmasi ada orang-orang mereka yang mengubah Torah atau tidak? Oke, begini ya, Mas Abu, saya jawab ya. Coba. Dulunya bangsa Israel itu, ya, mereka itu sering melupakan Tuhan. Artinya mereka sering menyembah dewa bangsa. Kamu dengar saya dulu. Di situ dirombak kok. Hei, kalau kamu itu bernarasi secara konsisten, makanya runut dari awal biar kamu paham. Runut dari awal. Apa kamu baca tambah gak paham saya. Kamu itu mengutip ayat lalu memberikan reaksi bahwa ayat ini pertanyaannya siapa yang merombak, siapa? Kau itu ibarat blender, tau nggak blender? Mengutip blender, udah nggak usah blender, lalu seakan-akan itu kata perintah. Ya, kau itu. Nah, misalnya si blender. Kamu udah bisa jawab ya. Sekarang kamu udah bisa jawab. Karena kamu udah bisa jawab. Nah, sekarang pena palsu telah membuat menjadi bohong. Siapa itu? Maksudnya di dalam Yeremia 8 ayat 8. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana? Kok kamu kemana-mana? Kamu konsisten dong. Pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Kamu nggak boleh seperti pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Kamu takut ya? Kamu lari-lari ya? Kamu ngambil Mazmur, Yeremia, apa lagi? Runutannya sama, runutannya itu sama. Sesuai fakta saja. Kalau kita berbicara gini Nagole, coba kau dengar aku dulu Nagole. Itu yang disebutkan oleh Ustadz Tata, runutannya itu sama. Itu tetap yang namanya merombak. Yang merombak Taurat itu pakai pena nggak, saya tanya sama Bro, gini, kalau pembacaan Alkitab itu runut, Bang. Ya, bukan lompat-lompat, Bang. Iya, itu kan satu runutan. Oke, sekarang saya tanya. Pernyataan. Sekarang begini, ini kan perikopnya mengatakan bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, betul? Iya, betul. Siapa yang merombak? Yang merombak siapa? Oke. Sekarang begini, saya kan menegaskan bukan isinya yang dirombak, tetapi perilaku manusianya tidak. Mereka telah merombak Tauratmu, katanya. Kamu dengerin saya. Kamu itu memang gak tahu apa-apa tentang kitab Mazmur, ya. Tapi kamu sudah benar. Kamu mengatakan bahwa Mazmur itu ditulis oleh Daud. Betul. Lalu kamu seakan-akan. Ya, pertanyaan siapa yang merombak? Tata. Pertanyaannya siapa yang merombak kemana-mana? Jelasin aja siapa yang merombak. Sejak kapan Mazmur itu diperuntukkan menyerang Taurat? Sejak kapan? Loh, ini udah jelas kok. Mereka telah merombak. Mana sejarahnya? Mana sejarahnya, bro? Bukan sejarah, kamu baca siapa yang merombak itu. Saya cuman menjawab kepada Anda, itu diperuntukkan terhadap orang-orang yang tidak diperuntukkan siapa, yang saya tanya mereka telah suka tidak berserah diri kepada Taurat pada. Bahkan cara yang merombak di ayat yang lain, mereka telah membuat palsu. Pena mereka telah membuat palsu. Bohong menjadi bohong. Karena gini, dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Nah, ini kan sama saja dirombak gitu. Ya, itu tadi katanya melihat ke konteksnya, perikopnya. Coba kalau Yesus Tuhan, ada nggak konteks satu perikop? Nggak ada kan? Terus dari mana Anda dapat itu? Oh, kita membahas Yesus lagi nih. Bukan. Tadi kan Anda mengatakan dibaca tuh lihat konteksnya, lihat itu perikopnya. Kan begitu. Kalau kita balik nanya, di mana ketuhanan Yesus itu satu perikop di Bible, nggak ada kan? Lalu dari mana Anda dapat? Nah, saya jelasin kepada Anda. Kalau apanya mau dijelaskan? Orang nggak ada kok.
Yang ngerombak Taurat aja kok nggak kau jawab dari sekarang, tadi. Kau mau lari-lari pula. Kamu berikan kepada saya untuk bernarasi dan mengaku Yesus adalah Allah sendiri. Berapa kamu memberikan waktu kepada saya? Anda tadi ditanya di Mazmur. Ayo kita dialog ya. Siapa yang merombak? Oke, mari. Oke. Mana yang paham Bible tentang Yesus, apakah Allah sendiri atau tidak? Open cam. Kalau berani. Siapa yang paham Bible? Jangan gitu loh. Kamu kan gini, kamu mendengarkan pernyataan saya, bukan orang yang kamu lihat, betul? Nggak berani open cam. Kalau nah, biar tahu siapa yang paham beneran, nggak berani open cam. Loh, kok ya open cam? Sekarang kalau saya minta Juma pun, intinya gini aja, jawab dulu. Kemarin jawab dulu. Itu maskermu, dia nggak berani sama saya. Tahu nggak? Sekarang kamu kepada saya on cam. Makanya kamu itu kemana-mana, bukan Mazmur. Kamu akui dulu. Kamu akui bahwa kamu takut open cam adu data dengan tahta. Akui dulu. Tadi akui dulu. Kamu berani open cam dengan saya, mana yang paham Bible? Sekarang begini, kamu tidak sekarang. Kamu berani apa enggak? Kalau takut tidak apa-apa. Saya lebih ganteng. Kalau tidak berani tidak apa-apa. Saya lebih ganteng dari. Ya udah, bukan masalah ganteng enggaknya. Ayo silakan. Makanya itu, ya saya lebih ganteng daripada Anda. Ya udah, bukan on cam lah, on cam. Abang ganteng on cam, abang ganteng. Sama Anda. Iya. Jujur saya lebih ganteng daripada. Nggak berani open cam dia, nggak berani. Tapi dunia kiamat nggak berani kalau open. Oke, kalau Anda meminta saya on cam, nggak berani dia. Bacot. Dari dulu bacot aja yang ada dia, nggak berani on cam. Kau lihat aja foto saya. On cam, bacot aja yang ada. Kau lihat aja foto saya aja. Enggak apa foto kamu, memang kamu artis. Yang mau lihat wajahmu siapa? Saya ingin membuktikan mana yang paham Bible, saya atau kamu itu. Bukan masalah wajah, ngapain saya lihat wajah kamu? Bukan masalah itu, tapi orang benar-benar menguasai, tidak harus kita lepas sudah. Kita, ayo. Itu foto palsu itu, Ustaz. Foto palsu itu. Nggak berani open cam dia. Tipu wajahnya itu. Saya lebih ganteng daripada Anda. Nggak berani open cam dia. Palsu di wajah. Saya lebih ganteng. Ya, jangan di SS, nanti kalian sebarkan. Nggak berani open cam dia. Kita lapor ke banyak. Takut dah paham Bible. Kau yang pertelin ayat. Takut. Debat dialog open cam takut. Tidak tahu Bible. Kau diam dulu. Tidak paham Bible takut dia. Kau yang tidak paham apa-apa kamu. Oke, saya tantang kamu sekarang. Ayo silakan. Saya tantang Anda, dari mana ceritanya itu? Kita Mazmur itu diperuntukkan. Udah silakan. Yesus itu Allah sendiri atau bukan? Udah takut ya. Oke, berarti open cam takut ya. Oke, nah gitu. Takut dia open cam sampai dunia kiamat, takut dia Ustaz. Kalau open cam dia takut, dia nggak berani sampai dunia kiamat, dia nggak berani. Kalau foto-foto siapa ditaruh sama dia tuh. Secara offline dia nggak mau. Ya udah sekarang silakan kamu tunjukkan data-data Yesus itu Allah, silakan. Berapa? Tapi jangan potong. Berapa waktu? Ya silakan, udah pakai data ya. Ayo. Berapa? Ya terserah sampai selesai dalil-dalilmu. Silakan. Ini panjang ini kalau saya bernarasi ini. Ya jangan banyak data terus, sudah pakai data terus. Justru itu, udah gini aja pakai timer bagaimana? Ya udah yang pokoknya kalau datamu habis sudah hentikan, ayo silakan. Yuk. Kalau saya bernarasi ini panjang nih, makanya saya berapa? Tidak masalah, asalkan pakai data, silakan. 5 menit kah? Iya, terserah, yang penting datanya sudah selesai habis, sudah, silakan. Oke. Saya memulai narasinya apa yang membuat Yesus itu begitu berbeda. Kenapa kami mengklaim dia sebagai Allah gitu. Jadi mengapa Yesus berbeda dengan para pemimpin agama lainnya? Mengapa nama Buddha atau Muhammad, Konfusius tidak membuat orang merasa terganggu? Alasannya adalah bahwa orang-orang tersebut itu tidak menyatakan dirinya sebagai Allah seperti yang dilakukan Yesus. Nah, inilah yang membuat dia begitu berbeda dengan para pemimpin agama lainnya. Langsung data-data dulu, silakan. Aduh, bagaimana saya menjelaskan ini? Jangan potong-potong dong. Ya, oke, kita sepakat. Jangan potong-potong dulu. Boleh. Ya, silakan. Oke. Nah, jadi dari narasi Yesus Kristus itu siapa? Nah, Yesus Kristus itu sesungguhnya merupakan nama dan gelar. Nama Yesus diambil dari bentuk Yunani dari nama Yesua atau Yosua yang berarti Yahweh Juru Selamat atau Tuhan menyelamatkan.
Nah, gelar Kristus diambil dari terjemahan kata Yunani untuk Mesias atau Masia dalam bahasa Ibrani. Itu Daniel 9 ayat 26, yang berarti yang diurapi. Nah, dua jabatan, raja dan imam, itu terlibat dalam penggunaan gelar Kristus. Gelarnya menegaskan Yesus sebagai imam dan raja yang dijanjikan oleh nubuat perjanjian lama. Nah, oleh penegasan ini nih, bahwa Yesus Kristus tadi adalah Tuhan penyelamat, menegaskan bahwa salah satu bidang penting untuk bisa mengerti Yesus dan agama Kristen secara tepat, bro. Oke, sekarang mana pembuktiannya? Apakah dia itu adalah Allah? Hah? Betul ya, Kak? Betul? Lanjut. Oke. Sekarang Yesus disebut Allah dalam ungkapan ya di Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Itu penyataan di surat Rasul Titus, ya surat Paulus, Titus pasal 2 ayat 13, dan bandingkan di Yohanes pasal 1 ayat 1 yang mengatakan firman itu adalah Allah sendiri, yang dimana ayat 14 itu mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, surat Paulus menegaskan mengatakan Allah yang kekal itu telah mengambil seorang rupa menjadi sama seperti kita, seperti manusia di dalam Yesus Kristus. Paham kau? Oke, sekarang pengakuan Yesus. Nah, ketika Yesus menerima penghormatan dan penyembahan yang hanya boleh diterima Allah dalam suatu konfrontasi dengan iblis, ini ketika iblis mencobai dia. Lalu bagaimana dengan pengakuan para murid pada masa itu? Ya. Nah, kita tahu bahwa siapa itu? Si Paulus ya. Paulus itu kan seorang agama Yahudi yang kokoh pendiriannya. Lalu kalaupun kita ini memahami kenapa dia langsung memanggil Yesus itu sebagai Tuhan. Kenapa Roh Yesus itu di Kisah Para Rasul itu mengakui kepada Saulus, aku adalah Yesus yang kau aniaya itu. Maka engkau akan kupakai alatku untuk memberitakan kebenaranku. Nah, bagaimana dengan pengakuan Petrus kepada Yesus? Dia mengatakan begini, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itu Matius 16 ayat 6. Yesus menjawab pengakuan Petrus bukan saja dengan memperbaiki kesimpulan, melainkan dengan mengakui validitas dan sumbernya. Dia mengatakan begini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, bagaimana dengan seorang Marta? Marta seorang sahabat, ya, para murid pada masa itu berkata padanya, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Itu Yohanes 11:27. Nah, bagaimana dengan Nathanael yang percaya bahwa tak satu pun yang baik akan muncul dari Nazaret, yang mengakui bahwa Yesus adalah Allah, engkau raja orang Israel? Bagaimana dengan Stefanus waktu dia dirajam? Stefanus ia berseru dengan suara nyaring, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Itu Kisah Para Rasul 7:59, bro. Apakah ini bukan pembuktian? Lalu pembuktian terakhir. Tahu nggak Thomas ketika dia mengatakan, saya tidak percaya kalau saya tidak melihat Yesus telah bangkit. Lalu bagaimana nyatanya? Ketika Yesus membuktikan dia telah bangkit, dia berseru, dia bersujud di hadapan Yesus mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Lalu di sini, kalaupun Yesus bukan Allah, pastinya dia mengatakan, kenapa kamu menyebut aku Tuhan, Thomas? Kenapa kamu menyebut aku Allah, Thomas? Silakan bantah. Jadi kalau saya banyak dalilnya daripada omongannya. Pertama kita nanya ke Yesus. Yesus ini Allah sendiri atau bukan? Yesus, ya Tata. Kamu siapa? Utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24. Apa itu utusan? Penyampai firman tahta. Mana datanya? Yohanes 3:34. Mana datanya kamu itu menerima firman, Yohanes 12:50. Lalu kamu apakan firman itu,
aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8. Siapa lagi gelarmu? Nabi tahta. Dalil dong. Oke. Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 20:10. Terus, kalau begitu, siapa yang mengutus kamu? Ya Tuhan tahta, Tuhan Allah, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Di mana Tuhanmu itu? Di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bisa kelihatan, Sus? Tidak. Tidak bisa kelihatan. Yohanes 5:37. Lalu, kalau begitu, apakah kamu sama dengan Allah? Ya tidak. Saya ini utusan. Utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yohanes 13:16. Saya ini utusan. Saya mempunyai hidup di dalam diriku sendiri. Allah Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Saya bukan Bapa. Yohanes 5:26. Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14:28. Oh, berarti kamu beda dengan Bapa. Ya beda langit dan bumi. Karena aku ini utusan. Utusan ini intinya adalah pertama penyampai firman. Yohanes 3:4. Yang kedua, melakukan perintah Bapa. Yohanes 14:31. Terus melakukan kehendak yang mengutus. Yohanes 6:3-8. Berarti kamu bukan Bapa. Ya, Sus. Ya bukan. Wong saya Bapa ini kuasa, sedangkan saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Jadi menurut Yesus, Yesus dan Bapa beda. Aku manusia, juru selamat. Karena Tuhan ketika dia menyelamatkan manusia, dia mengutus seorang juru selamat. Berarti Yesus ini juru selamat seorang. Yang mana dalam Yeremia 19:20. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Jadi Yesus ini kedudukannya seperti Musa, seperti Daud, yang dikirim oleh Tuhan sebagai juru selamat. Karena ketika orang Israel minta keadilan kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus seorang juru selamat. Cuma bedanya Daud berhasil, Musa berhasil. Kamu Sus, gagal saya tahta. Padahal saya diutus untuk Israel saja, malah saya yang mau dibunuh. Padahal dulu Tuhan mengutus nabi-nabi seperti Nabi Musa, Daud berhasil. Giliran saya yang diutus, malah saya yang dibunuh oleh mereka tahta. Mengenaskan. Jadi intinya kamu bukan Allah. Ya bukan, kan dalilnya jelas dari tadi. Aku ini manusia, Bapakku adalah Allah Bapa Tuhan langit dan bumi. Dia di langit. Tidak pernah Yesus mengatakan, Yesus kamu siapa? Ya Bapa. Ini Bapa menjelma jadi aku. Gak gitu. Tapi apa kata Yesus? Oleh Bapakku yang di langit. Coba, tidak kelihatan. Aku seorang utusan yang melakukan kehendak Bapa, melakukan perintah Bapa, penyampai firman, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ketika dia menghidupkan Lazarus di dalam Yohanes 11:44, apa kata Yesus? Bapa, aku kan ini utusanmu Bapak, supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Berikan dong aku mujizat biar mereka percaya. Diberi oleh Tuhan. Akhirnya dia menghidupkan Lazarus. Berarti Yesus bukan Bapak. Karena mujizat ini pemberian Tuhan. Kisah Para Rasul 2:22. Makanya Yesus juga menyembah Tuhan. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, sedangkan kami, Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Siapa Tuhan yang kamu kenal, Sus? Ya Allah Bapa itu. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Aku berdoa semalaman kepada Bapa. Lukas 6:12. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah Bapa yang mengutus aku. Yohanes 7:16. Jadi jelas di situ ya. Jangan kamu paksa Yesus adalah Bapa. Yesus tidak pernah ngomong kayak gitu. Ajaranmu Paulus, ajaran pagan. Kata Paulus, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, itu menurut Paulus. Kata Yesus, mengenal engkau satu-satunya Allah, satu-satunya. Bahkan hukum yang terutama, kata Yesus, Markus 12:29,
Inilah hukum yang terutama. Hukum yang terutama adalah dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terlahir sus. Berarti kalau ingin hidup yang kekal sus, harus mengimani kamu sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan tata. Dan Tuhan yang benar hanya Allah. Mana datanya? Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi tidak ada, karena saya ini adalah Allah sendiri, maka hidupnya kekal adalah mereka mentuhankan aku. Gak ada dalilnya. Bible ini sudah tak obok-obok sampai jadi bubur, sudah ku makan semuanya. Tidak ada hidup yang kekal mentuhankan Yesus, karena Yesus bukan Allah. Gitu. Lanjut. Oke, nah jadi narasi Mas Tata Dani, saya simak bahwa Yesus itu cuma diutus kepada Bani Israel saja, dan tidak ada satupun bukti yang dimana dia mengakui sebagai Tuhan gitu. Oke, nah terakhir saya tadi membawa narasi di mana seorang Thomas, ya. Nah misalnya Thomas itu kan seorang yang si peragu. Dikatakan seorang si peragu. Nah, dan dia seorang sarjana. Ia berkata begini, aku tak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam luka bekas paku itu. Itu di Lukas 20:25. Nah, kita mengidentifikkan diri kita sebagai Thomas sekarang ini. Nah, jadi seakan-akan kita berkata, ini bukan peristiwa sehari-hari, karena tidak setiap hari orang bangkit dari kematian atau menyatakan dirinya sebagai Allah yang menjelma. Nah, jadi kita harus perlu bukti. Nah, 8 hari kemudian setelah Thomas mengatakan rasa sangsinya mengenai Yesus di hadapan para murid lainnya, Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Nah, sementara pada masa itu pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apa kata Thomas menjawab dia? Ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Itu Yohanes 20:26 sampai 29. Yesus menerima pengakuan Thomas akan dia sebagai Allah. Ia mengecam Thomas karena ketidakpercayaannya, tetapi bukan karena penyembahannya sebagai Allah. Nah, oke. Sekarang kita berada di titik di mana Yesus itu dapat mengampuni. Sebelum itu dalam Injil Yohanes ada konfrontasi antara Yesus dan sejumlah orang Yahudi. Kalau kita berbicara tadi mengenai Yesus hanya diutus kepada Nabi Israel. Nah, konfrontasi itu dimulai ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh pada hari Sabat. Nah, dan kemudian memerintahkannya untuk mengangkat tilamnya yang berjalan. Dan karena alasan ini, maka orang-orang Yahudi pada masa itu menganiaya Yesus. Karena ia melakukan hal-hal tersebut pada hari Sabat. Tetapi ia menjawab mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi pada masa itu lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu Yohanes pasal 16-18. Nah, jadi Anda mungkin berkata, hei, saya pun dapat berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang. Karena itu aku pun bekerja juga. Apa artinya, bro? Itu tidak membuktikan apapun. Bila kita mempelajari suatu dokumen, kita harus memperhitungkan bahasa, budaya, dan khususnya orang atau orang-orang yang menjadi pendengar kata-kata yang sedang diucapkan. Nah, dalam hal ini, budayanya adalah budaya Yahudi, dan orang-orang yang dijadikan pendengar adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada masa itu. Nah, baiklah kita melihat bagaimana orang Yahudi memahami pernyataan Yesus 2000 tahun lalu dalam budaya mereka sendiri. Nah, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Nah, jadi artinya menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi mengapa timbul reaksi yang begitu drastis kepada orang Yahudi? Alasannya ialah bahwa Yesus berkata, Bapakku bukan Bapak kita. Dan kemudian menambahkan masih bekerja sampai sekarang ini. Nah, Yesus menggunakan kedua ungkapan itu dalam cara ini. Dia membuat dirinya sama dengan Allah, sejajar dengan kegiatan Allah.
Orang-orang Yahudi itu tidak menyebut Allah sebagai Bapakku, atau kalaupun mereka mengatakan demikian, mereka akan menambah pada penyataan itu kata di dalam sorga. Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Dia membuat suatu penyataan bahwa orang-orang Yahudi tak mungkin dapat menafsirkan ketika dia menyebut Allah sebagai Bapakku. Oke, Yesus juga memberi implikasi bahwa sementara Allah sedang bekerja, dia anaknya sedang bekerja juga. Nah, sekali lagi, pada masa itu orang-orang Yahudi mengerti implikasi dari pernyataan itu, yaitu bahwa dia adalah anak Allah. Sebagai akibat pernyataan itu, kebencian orang Yahudi semakin bertambah terhadap Yesus. Nah, jadi Yesus bukan saja menyatakan dirinya sama derajat dengan Allah bila dia menyebut Allah sebagai Bapaknya, melainkan juga dia mengklaim bahwa dia adalah satu dengan Allah. Oke, bagaimana dengan pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem? Yesus pada masa itu, Yesus didekati oleh sejumlah pemimpin Yahudi. Pemimpin Yahudi ini bukan orang bodoh, orang-orang yang pintar semua, yang menanyakan apakah ia memang Mesias itu. Yesus mengakhiri komentarnya kepada mereka dengan mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Itu Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, pada masa itu, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Itu Yohanes 10:31-33. Nah, jadi kita bertanya, mengapa orang Yahudi memberikan reaksi yang begitu kuat terhadap apa yang Yesus katakan tentang kesatuannya dengan Allah Bapa? Nah, satu hal yang kita menarik, yang harus kita pahami, dalam bahasa Yunani, ya, satu itu dalam bahasa Yunani itu netral, bukan maskulin, dan tidak menunjuk kepada seorang atau suatu maksud, melainkan kepada sifat atau watak. Ya, kita pelajari itu. Aku banyak cerita pakai data saja, banyak cerita gitu. Data-data kayak saya itu loh, silakan. Apa data-data cuma ngomong kosong kayak gitu. Ayo, makanya kamu udah berani open ke madu data sama saya. Wong kamu cuma mau cerita. Saya di mute ya. Iya, kamu cuma cerita-cerita doang, enggak ada data. Loh, data saya yang soal Yohanes pasal 10 tadi apa? Terus narasi saya yang saya bawa di Thomas ya tadi sudah, apa? data selesai, baca-baca, enggak usah banyak narasi gitu kayak saya itu loh. Oke, saya singkat aja ya. Oke, salah satu ayatnya di mana Yohanes pasal 8 ayat 19 mengatakan, barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Di Yohanes 11 ayat 45, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Yohanes 15 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Di Yohanes pasal 23, ya menunjukkan bahwa Yesus memandang dirinya lebih daripada sekedar manusia. Jadi dia sama dengan Allah. Silakan, Pak. Oke. Tadi katanya yang mengatakan Yesus untuk Israel itu Yesus sendiri yang mengatakan. Matius 15:24 untuk Israel. Yohanes 17:9 berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. KPR 13:23 juru selamat untuk Israel. Matius 2 ayat 6 pemimpin untuk Israel. Karena semua ucapannya untuk Israel, maka nanti yang dihakimi hanya 12 suku Israel. Matius 19:28. Terus tadi Yesus menunjukkan paku itu, tanganku dipaku, karena Yesus ini membuktikan bahwa dia bukan hantu. Ya, bukan membuktikan sebagai Tuhan. Saya ini bukan hantu. Ya, tapi oleh orang Kristen itu dianggap Tuhan. Padahal coba Lukas 24:37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Karena disangka hantu, Yesus membuktikan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku. Bahkan ini loh, lihat tanganku masih dipaku. Lucunya oleh Kristen malah dikatakan Tuhan. Padahal Yesus membuktikan itu karena diimani sebagai hantu. Gitu loh ya. Kecuali gini, saya ini Tuhan, lihatlah tanganku. Kecuali gitu. Dia membuktikan itu karena dia itu hantu, supaya tidak diakui hantu, maka dia membuktikan, enggak ini loh.
Aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Aku ini bukan hantu saya. Jadi ayat itu membuktikan bahwa dia bukan hantu ya. Terus orang Yahudi ini membunuh Yesus itu bukan karena dia menyamakan diri dengan Allah, bukan. Tapi karena mereka ini ingin menangkap Yesus, membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Matius 26 ayat 4, Markus 14 ayat 1. Mereka ingin membunuh Yesus dengan tipu daya. Apa tipu dayanya? Mereka akan selalu menyalahkan Yesus supaya dapat membunuhnya. Mana dalilnya? Matius 26:59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Jadi Yesus ngomong apapun disalahkan. Dia menyamakan dirinya, ayo bunuh. Ini kesaksian palsu. Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah. Kata Yesus, aku ini utusan, seorang nabi, penyampai firman, dan Tuhan yang benar adalah Allah. Jadi tidak pernah Allah itu Tuhan, yaitu aku sendiri menjelma jadi aku. Gak pernah. Cuma ajaran pagan yang mentuhankan Yesus disangka sama dengan Allah. Nah, sekarang tadi kamu ya, semua dalil-dalil yang kamu ucapkan, di situ ada dua sosok. Bapak melihat aku, melihat Bapak. Aku Bapak, aku Bapak, aku Bapak. Semua dalil-dalilmu itu berarti Yesus bukan Bapak. Kalau Yesus itu Bapak, berarti ketika Yesus mengatakan ajaranku bukan dari diriku sendiri, dari siapa? Masa ada Tuhan mengatakan ajaranku bukan dari diriku sendiri? Tuhan apa kayak gitu? Bahkan mengatakan dalam Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau dia itu Bapak, mana mungkin? Wong dia mengatakan Bapak tidak, berarti Bapak tidak bisa berbuat apa-apa juga. Terus kamu mengatakan apa yang dipekerjakan Bapak dikerjakan aku. Berarti ketika Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa, berarti Bapak tidak bisa berbuat apa-apa juga gitu. Jadi kamu ini ya memaksa anaknya orang, yaitu Yesus, dipaksa menjadi Tuhan, diadakan oleh konsili. Padahal kalau nanya ke Yesus banyak dalilnya tadi. Aku bukan Bapak, aku ini utusan. Utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Ya, Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Aku juga bisa mempunyai hidup dalam diriku sendiri. Bapak lebih tinggi daripada aku. Terus masih mau paksa dia Bapak. Ya, jadi tidak masuk akal kamu itu. Kalau kamu paksa Yesus adalah Bapa, berarti ada dua Tuhan. Pertama, Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, Tuhan yang bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, Tuhan diberi firman dengan Tuhan yang memberi firman. Karena utusan itu penyampai firman, menerima firman. Nah, sekarang mana dalilnya Yesus menerima firman? Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Menerima firman, masa ada Tuhan menerima firman? Ya, kalau utusan menerima firman wajar. Musa menerima firman Tuhan yaitu Taurat, Yesus menerima firman yaitu Injil, Nabi Muhammad menerima firman Al-Quran, wajar. Kalau ada Tuhan menerima firman, menerima dari siapa? Tuhan yang mana lagi? Nah gitu ya, lanjut. Oke. Nah, jadi dari narasi Mas Tata itu mengatakan tadi bahwa Yesus itu bukan Bapa, dia cuman sebagai utusan ya, terkait dari penjelasan saya tadi. Lalu bagaimana saya menanggapinya? Saya membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Nah, menurut kaum Yahudi, hal tentang pengampunan dosa itu hanya Allah yang melakukannya. Lalu bagaimana dengan Yesus? Apakah dia melakukan mengampuni dosa? Nah, jadi kalau kita membuka Injil Markus, sekarang tiktokan aja karena waktunya sudah mepet. Tiktokan aja dulu. Oke. Halo, gimana? Kita tiktokan dulu karena ini mau sholat Jumat habis ini. Ya. Sekarang saya percepat. Enggak, usah langsung tiktokan. Kalau ingin hidup yang kekal itu mengaku Yesus sebagai apa kira-kira? Yes, sebagai Allah. Di mana datanya? Datanya. Okay. Ya makanya saya bilang tadi, saya bernarasi dulu Pak. Tidak usah langsung data. Karena saya pakai data bahwa hidup yang kekal mengaku Yesus sebagai utusan, saya punya data. Oke, di Markus pasal 25 ketika Yesus itu memberikan pengampunan dosa. Tetapi menurut kaum Yahudi, bukan itu. Hidup yang kekal mengaku Yesus sebagai apa? Silakan. Kok Bapak yang ngatur saya bernarasi ya? Loh, ini pertanyaan. Ya, saya kan menyambung dari pernyataan Bapak bahwa mengaku Yesus itu hanya utusan.
Enggak, pokoknya hidup yang kekal itu harus mengakui Yesus sebagai apa? Loh, kok takut pula ya dengerin saya ngomong ya gantian dong. Kan Bapak Gini Nagole. Ustaz Tata mempertanyakan, jika ingin hidup yang kekal sesuai Yohanes 17 ayat 3, kan dibunyikan gini, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Kekal itu mengenal Yesus sebagai apa di Yohanes 17 ayat 3 itu? Nah, inilah kesalahan kita ya, tidak kondusif. Loncat-loncat dari tadi membahas kabar, lalu loncat lagi di Mazmur itu. Kalau ingin hidup yang kekal harus mengakui Yesus sebagai apa? Kalau sebagai Tuhan datanya, kalau sebagai kita kan berbicara tentang ketuhanan ini, bro. Jadi loncat-loncat dari tadi loncat-loncat terus ya. Karena tadi saya selalu pakai dalil dia utusan, kamu memakai dalil dia Tuhan. Nah, sekarang iya, saya membuktikan finalnya berarti saya atau kamu yang benar, maka hidup yang kekal itu harus sebagai apa? Nanti jawaban kamu ini akan mewakilkan narasi kamu atau saya yang benar. Silakan. Oke, maksud saya jangan panik, saya membuktikan bahwa dia adalah hal yang kekal itu. Enggak, bukan itu. Kalau ingin hidup yang kekal harus mengakui Yesus sebagai apa? Kamu takut ya? Jangan jawab, kamu takut jawab. Kamu bernarasi, saya diam. Lalu saya nanya. Ada malah bosan saya untuk bertanya balik. Nanya ceritanya. Panik, panik. Oh, panik kamu udah bisa jawab. Karena kalau kamu jawab berarti kamu membenarkan saya. Kalau kamu jawab berarti kamu yang salah. Nah, sekarang kamu yang panik gini. Kamu sekarang jawab. Sekarang jawab. Sebagai utusan betul. Oke, jawab sekarang. Sebagai apa? Tadi kan Anda bernarasi mengatakan saya nanya kalau ingin hidup kekal harus mengakui Yesus sebagai apa? Jawab dulu, jawab. Silakan. Loh, gimana sih? Udah berani jawab, takut. Ya, kamu yang tidak mau gimana ya? Tidak konsisten. Anda itu tidak konsisten. Gini loh Bang, tadi kan kamu selalu mengatakan Yesus Tuhan, saya selalu mengatakan Yesus utusan. Nah, pada akhirnya berarti kalau ingin hidup yang kekal harus mengimani Yesus sebagai apa kira-kira? Silakan. Panik, kamu dengerin saya. Kamu ya sebagai apa? Silakan. Iya, gimana sih Tata ini? Kamu takut sama saya, Tata. Loh, kamu takut jawab. Di inspirasi kehidupan, kamu selalu takut, selalu membawa narasi berbeda. Kamu aja bertanya seumur hidup saya berani. Kamu loncat loh, dari dulunya itu loncat-loncat. Kamu tidak kondusif. Loh, enggak. Tadi kan kamu selalu mengatakan dia Tuhan. Saya selalu mengatakan dia utusan. Nah, sekarang intinya berarti kalau ingin hidup yang kekal harus mengakui Yesus sebagai apa kira-kira? Tuhan atau utusan? Silakan. Nah, makanya itu Yesus itu adalah Allah sendiri ya. Jadi kamu dengerin saya dulu. Jadi kalau ingin hidup yang kekal mengakui Yesus sebagai apa? Kamu dengerin saya. Belum lagi saya membawa Yesus. Ketika Yesus mengakui saya adalah Alfa dan Omega. Saya nanya kalau ingin hidup yang kekal harus percaya Yesus sebagai apa? Silakan. Oke, kau baca itu Yohanes pasal 3:16 apa bunyinya? Baca. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Tidak ada yang hidup kekal di situ. Loh, baca Yohanes pasal 3:16. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang percaya sebagai apa, Sus? Sebagai utusan Matius 15:24. Seorang nabi, Markus 6 ayat 4, penyampai firman, Yohanes 12:50. Sebagai itu kan pengakuan Yesus. Kamu loncat-loncat, kamu dengerin saya dong. Nah, sekarang berarti tidak ada kan itu menuhankan dia. Harus jelas sebagai Tuhan. Harus jelas sebagai Tuhan. Kalau cuma percaya ke dia, walaupun saya percaya, karena dia aku utusan seorang nabi. Dulu kamu takut. Oke, Nagole. Siap Nagole, kamu membawa Yohanes 3 ayat 16. Kan gini bacanya. Karena begitu besar kasih Allah karena dunia sehingga memperanakan anak tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jawabannya ini ada di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Baca Roma pasal 10:9. Baca Roma 10:9. Baca. Itu bukan hidup yang kekal. Loh, itu bukan hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal jawabannya ada di Yohanes 17 ayat 3. Nih, sekarang yang kedua, menurut Yesus. Oke, karena memang hidup yang kekal sebagai utusan. Nah, sekarang menurut Yesus, Tuhan yang benar itu siapa? Silakan. Yesus. Di mana datanya? Oke, setuju Tuhan itu aku sendiri, silakan. Mana? Oke, kamu percaya bahwa Yesus itu adalah pengampun dosa? Iya.
Tuhan yang mengampuni dosa. Tuhan. Oke, kamu percaya bahwa Allah itu adalah Allah itu adalah mampu mengampuni dosa manusia? Iya. Kamu percaya? Makanya kata Yesus katakan kepada mereka ya dosanya diampuni. Jadi Yesus mengatakan mengampuni dosa. Yesus menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Jadi ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, dia menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan diucapkan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Berarti bukan Yesus yang mengampuni. Yesus hanya melakukan perintah Bapa. Bilang ke orang itu dosanya diampuni. Oke. Dosamu. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Tadi Anda mengatakan bahwa Allah yang mengampuni bukan Yesus. Lalu bagaimana dengan narasi di Markus pasal 25 ketika Yesus mengampuni dosa orang itu? Dia mengatakan begini. Hai anakku, apakah Yesus mengatakan dari dirinya sendiri? Coba kamu jawab. Apakah Yesus itu menyampaikan ini dari dirinya atau dia menerima firman dari Tuhan? Yang berbicara di situ siapa? Yesus, tapi dia akan menerima firman. Tapi kan Yesus dalam Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Berarti bukan dirinya kan? Oke, dia datang sebagai apa? Sebagai utusan. Utusan, sebagai utusannya dalam hal apa? Juru selamat atau bagaimana? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Dia sebagai juru selamat, penyampai. Kalau juru selamat, semua para nabi juru selamat. Saya itu. Tadi kan saya sudah menjelaskan. Tadi kan saya mengatakan ketika Tuhan mau menolong orang, maka dia mengutus orang juru selamat, bukan hanya Yesus. Takut sama saya, Tata. Ya kamu yang takut, dapat dijawab kamu. Makanya kamu dengarin saya narasi bagaimana Yesus mengampuni itu, ya? Oke. Sekarang saya nanya ke kamu. Ketika Yesus mengampuni dosa, jangan begitu dong. Ketika Yesus mengampuni dosa, apakah firman yang Yesus ucapkan itu dari dirinya sendiri? Ada nggak ajaranku dari diriku sendiri gitu? Oke, tadi kan saya membawa narasi di Markus pasal 25 itu ketika Yesus mengatakan kepada hai anakku dosamu sudah diampuni. Oke, pertanyaannya ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, apakah ucapan Yesus itu dari dirinya sendiri atau dia menerima firman dari Tuhannya? Jawab. Dalam teks itu dari siapa ditanya? Apakah dari dirinya sendiri atau dari Tuhan? Yang berbicara di situ Yesus loh. Yang bicara Yesus, tapi dia mengatakan itu menerima firman dari Tuhan apa dari dirinya sendiri? Kamu tahu natur Yesus itu berapa? Saya nanya apakah Yesus itu ucapan dari dirinya sendiri atau dia menerima firman dari Tuhan? Takut kalian. Nah, kamu yang takut itu. Loh, kok saya diminum-minum? Gini Nagole. Gini Nagole, itu masuk Ustaz Tata. Gini Nagole. Masuk Ustaz Tata. Dia selesaikan pertanyaan dia. Kalau jika ingin berdiskusi lagi, nanti setelah Jumat. Ustaz Tata. Ya, jadi Ustaz Tata kita pamit dulu ya saya ya, karena di sini kan sudah mau masuk